People have broken into fights, waited hours, and entered lotteries just to get inside. Gengs, balik lagi sama kita di channelnya Win Squad. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat, jadi bisa menjalankan aktivitas dan lancar semua kegiatannya ya. Thank you banget support-supportnya dari kalian semua yang baru bergabung. Please di subscribe, like, komen, dan share ya. Jadi biar Win Squad tambah semangat untuk memberikan informasi-informasi tentang dunia hobi-hobi ya, terutama di dunia pertopian ya. Kalian luar biasa ya, mantap. Oke, pada kali ini Win Squad mau bahas masalah topi lagi ya gengs, topi lagi. Jadi topinya ini keren banget. Jadi New Era collab sama satu brand fashion yang unik, keren, famous gitu, terkenal gitu. Wah keren banget. Udah brandnya New Era yang besar dikombinasi dengan brand yang keren, yang besar juga. Ya jadinya sebelum gue masuk ke topi-topinya, gue mau ngebahas kolepannya dulu ya. Ya kalau New Era kan kalian udah pada paham. Jadi gue mau bahas kolepan dengan brand fashionnya, namanya Supreme. Oke, sebelum gue masuk ke situ, gue mau kasih lihat dulu ya topi-topinya nih, seperti ini ya. Topinya seperti ini, nih ya. Oke, ini keren banget ya. Oke, gue mau cerita sedikit tentang Supreme. Supreme itu adalah suatu produk brand fashion, juga papan seluncur ya, atau skateboard. Kalau kalian tahu skateboard, ya pasti udah pada tahu ya kan, skateboard ya nggak? Masa nggak tahu? Nggak mungkin ya nggak? Jadi di Amerika tuh orang-anak muda itu banyak yang main skateboard gitu kan. Yaitu produknya Supreme diantaranya itu skateboard, terus dia punya fashion juga. Dari baju, jaket, sepatu gitu ya. Keren-keren produknya. Selain skateboard, dia mengusung juga musik ya gengs, musik hip hop. Keren ya kan. Yang bikin dia unik apa sih? Kalau menurut gua yang bikin unik itu logonya ya. Logonya itu simple, kotak. Terus tulisannya juga simple. Jadi di tulisan itu di dalam kotaknya, di boxnya itu ada tulisannya Supreme gitu. Konon ya katanya dia terinspirasi dari seniman Barbara Kruger ya. Jadi di logonya itu ya. The legal battle also sparked a hypocrisy debate, with critics alleging that Supreme plagiarized their logo, whose design is nearly identical to the work of artist Barbara Kruger. Ya mungkin itu yang membuat dia jadi unik dan simple dan keren gitu ya. Mungkin karena itu kali ya. The red Futura Bold is exactly like Barbara Kruger's artwork, but it is what it is. Jadi produk Supreme itu walaupun berdiri di Amerika, tapi store-nya itu ada di mana-mana, gengs. Ada di Jepang, ada di Amerika, ada di Eropa. Gimana tuh, keren nggak? Gokil nggak? Gokil ya. Merek Supreme ini didirikan oleh James Jebbia. James Jebbia ini walaupun dia orang Amerika, tapi dia tinggalnya di Inggris sampai berusia 19 tahun katanya. Dan dia di awal 90-an dia bekerja dengan Stasi loh. Kalau kalian pernah lihat collab-nya New Era sama Stasi, yaitu awal karirnya James Jebbia itu sebelum dia membuka gerai Supreme, gengs, di Amerika. Gokil nggak tuh? Jadi dia dari manajer terus dia buka sendiri tuh, keren nggak? Dan gak nyangka produknya, waduh, famous banget. Jadi menurut kalian Supreme sama Stasi itu famous mana, gengs? Coba komen ya. Is Supreme, the streetwear brand that's rapidly changing the retail industry. People have broken into fights, waited hours, and entered lotteries just to get inside. Jadi Supreme itu kan berdirinya mulai bulan April 94. Di daerah pusat kota Manhattan ya, itu di jalannya namanya Lafayette Street ya. Jadi kalau kalian ke New York City, ada kota itu yang terkenal banget namanya Manhattan ya, Supreme itu di tengah-tengahnya tuh, di tengah kota itu. Tapi waktu itu dia buka store-nya itu, gedungnya itu tua, gengs. Jadi awalnya itu
strategi dia itu dia mendesain, walaupun gedungnya tua, karena tua kan jadinya mungkin kayak vintage gitu ya. Jadi dia mendesainnya itu unik gitu ya, desainnya unik, terus dia mempekerjakan atlet dari skateboard. Jadi itu strategi awalnya, dan ternyata wah, gokil geng. Lalu pada tahun 2004, gerai atau store Supreme yang kedua dibuka, yaitu di daerah Los Angeles, Amerika Serikat. Besarnya 2 kali lipat daripada gerai yang di New York, gengs. Gokil gak tuh? Nah, terus dilengkapin juga sama arena skateboard ya, arena papan seluncur gitu ya. Wah, keren banget. Setelah itu dia membuka gerai-gerai lainnya ya, yaitu di Paris, di London, sama di Jepang ya. Di Jepang itu ada beberapa kota. Apalagi yang membuat dia bisa se-famous itu ya. Jadi strategi lainnya yaitu dia collab dengan berbagai macam brand-brand, famous brand lainnya ya. Misalnya kayak dia collab dengan Vans, dia collab dengan Nike SB. Wah, pokoknya banyak deh. Tahun 2017 Supreme membuka gerai keduanya yang di New York, yaitu di Williamsburg, Brooklyn ya, di daerah Brooklyn ya, Williamsburg. Jadi dia juga memindahkan gerainya yang di Manhattan, tapi masih di kawasan Manhattan ya. Jadi di New York itu tetap ada 2, satu di Manhattan, satunya lagi di Brooklyn ya, di Williamsburg. Terus gedung yang lama di Manhattan dipindahin juga, tapi masih di Manhattan, jadi tetap ada 2 gitu. Tentunya lebih bagus, lebih keren lah. Terus dia membuka gerai yang ke-12 di San Francisco, gengs. Gimana tuh, gengs? Keren nggak? Wah, pokoknya Supreme tuh makin lama makin famous lah, meledak lah. Sekarang gue mau jelasin kenapa brand Supreme itu terkesan limited ya. Menurut ownernya, Supreme itu bukan produk limited. Gitu ya, itu garis bawahin tuh ya. Supreme itu bukan produk limited. Cuma dia memproduksi barangnya itu dalam jumlah yang kecil. Karena untuk menghindari penumpukan barang atau penumpukan stok ya di gudangnya. Ya karena itu, gengs, alasannya. Oke, gengs, itu tadi sekilas cerita tentang brand collapse-nya ya, Supreme, dimana yang paling sukses itu strategi dia yaitu dalam menggait atau mengkolab brand-brand famous ya, brand-brand terkenal seperti Nike, Air Jordan, Lacoste, Timberland, Champion, Stone Island, dan lain-lain ya. Bahkan sampai brand luxury sekelas Louis Vuitton ya. Dan sekarang, seperti yang kita tahu, dia juga collab dengan kesayangan kita, topi New Era. Nah gitu, gengs. Sekarang gue mau bahas topi-topinya, gengs. Gue sih punya beberapa topi produk New Era collab dengan Supreme ya. Di antaranya yang sekarang yang ada di gua di Winsquad di Amerika itu cuma ada 4 pieces ya, 4 topi. Jadi yang 2 pieces itu dari seri yang sama, yang 2 pieces. Sebenarnya Winsquad punya beberapa lagi, tapi topinya itu ada di Winsquad Jakarta yang sekarang itu namanya berganti menjadi Demakuta ya, Demakuta. Jadi buat informasi aja, Demakuta itu bukan nama orang, jadi Demakuta itu adalah admin Winsquad atau WinSQ yang di Jakarta, yang sekarang dioperasikan sama Bro Ari Winsquad ya, Ari WinSQ ya. Jadi kalau kalian berminat sama koleksi-koleksi Winsquad yang kita lepas atau kita jual, itu bisa hubungi akun sosmednya Demakuta di Facebook, di Instagram, di TikTok, pokoknya di sosial media yang kita share ya, yang kita share nanti kita kasih di deskripsi ya. Jadi kalian bisa hubungin akunnya Demakuta. Oke, sekarang gue mau masuk topi-topinya ya. Jadi serian Supreme ini banyak banget, gengs, dan keren-keren. Tapi yang Winsquad koleksi itu, yang Winsquad suka aja ya, yang Winsquad kira-kira yang kita nilai, bukan kita nilai ya, maksudnya selera kita lah, karena selera kan beda-beda, gengs. Jadi ini, gengs, gue punya Supreme collab New Era dan collab lagi sama
brand dari New York ya, Liberty Art Fabric ya. Jadi dia kayak kerajinan gitu ya, homemade gitulah. Jadi desainnya itu bunga-bunga gini gengs, ini keren banget. Terus yang kedua, WinSQ punya Supreme box logo juga warna merah, terus blockheadnya ada 1 million ya. Ini WinSquad dapatnya karena ini barang lama ya, jadi WinSQ dapatnya di komunitas juga, dari kalian juga gitu. Tapi kalau yang ini WinSquad dapat di Amerika di store online ya. Dia ini barangnya use VVGC lah, VVGC. Oke, terus sekarang WinSQ mau kasih lihat keluaran Supreme yang terbaru, gengs. Ini keluarannya, produk barunya, kebetulan WinSquad suka banget modelnya. Keren banget ini. Ini serinya seri championship ya, seri championship. Oke, yang pertama ini topinya, gengs. Ini dia keluar ada seri yang ini keluarnya ada 5 warna ya, 5 warna. Ini warna yang pertama. Jadi WinSquad cuma punya 2. WinSquad ngambil yang ini sama satu lagi. Dan warna-warna yang lainnya WinSquad nggak ambil karena yang 2 ini udah cukup untuk kita koleksi, kita simpen ya. Dan kayaknya ini kita simpen nggak, kita lepas, geng. Pertama ya, ini warna merah kombinasi sama warna hijau apa nih ya, hijau Tosca ya, hijau Tosca kayaknya warnanya. Kalau di Indonesia bilangnya hijau Tosca, pokoknya gitu deh, hijaunya kayak gini deh. Ini keren banget ya. Jadi di brimnya itu ada side pad ya, Supreme Coliseum New York ya, jadi kayak stadiumnya gitu lah, stadionnya. Nah terus di side pad sebelah kiri ini ada Supreme Classic Miami tahun 1994, dan di bawahnya ada logo New Era bordir ya, logo New Era bordir. Nah terus geser ke kiri lagi ada Supreme Team MMIX tahun, nggak ada tahunnya nih, 50 aja tulisannya, ada gambar piala, ada 50 ya. Terus di bawahnya ada Snitching World Famous, The World Famous, ini keren banget ya. Terus di sampingnya lagi ada Supreme 29 season. Ini ya gengs, keren banget. Jadi dia full bordir ke samping-sampingnya. Terus ada lagi Gridiron XVII. Ya, ini kalau dibaca 17. Playoff ke-17 gitu. Ini kayaknya Super Bowl ini. Playoff nih, bukan Super Bowl, playoff. Playoff-nya NFL kalau nggak salah sih. Ini ya gengs, penampakannya kayak gini ya. WinSquad putar pelan-pelan nih biar kalian lihat. Oke, sekarang di bagian dalamnya ya. Innernya seperti ini, geng. Jadi stikernya ada di bawah underbrimnya, di underbrimnya stikernya, terus ada tag collab Supreme-nya di sini. Terus ada tag New Era, tag size-nya. Terus di sini bahannya polyester, made in-nya Bangladesh. Bangladesh abangnya siapa ya? Bercanda, gengs. Oke, ini kas PC Crash 2331 NEV H25 NY New York kali ya. New Era Cap CO Gazipur, Dhaka, Bangladesh, Mei. Ini ada tag putihnya. Ini tag putihnya ya gengs. Jadi tulisannya ini gue baca di bawahnya aja. Gazipur, Dhaka, Bangladesh, Mei 2023. Ada G27, ada kode-kodenya gitulah. Di atasnya juga New Era Cap CO. Terus di atasnya lagi itu custom kali ya, custom PC Crash 223 apa gitu, kode gitulah. Pokoknya gitu deh. Dan ini udah made in Bangladesh ya. Rilisnya Mei 2023. Ajib nggak? Nah terus yang kedua
Sama sih ya, cuma dia warnanya warna hitam, gengs. Jadi ini topi ini bakal gua simpan, bakal gua keep untuk apa namanya, koleksi kita ya. Kalau ada yang nanya ini dijual apa enggak, kayaknya untuk saat ini kita nggak berpikir untuk dijual. Jadi untuk kita keep ya. Oke, thank you banget, segitu aja bahasan gue tentang topi collab New Era sama Supreme. Itu serinya banyak banget, strategi marketing Supreme-nya keren. Jadi kalau ada yang mau nambahin atau yang belum tahu, bisa searching di Google untuk detailnya. Jadi itu menarik banget deh kalau buka artikel tentang Supreme ya. Misalkan kayak ternyata Supreme itu ownernya pernah bekerja di perusahaan stasi ya, yang lebih awal mungkin ya. Itu kan gokil ya, kita nggak tahu kan. Tapi kalau kita banyak baca, jadi kita nambah informasi, nambah wawasan gitu ya, gengs. Oke, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, share juga ya, biar kita semangat untuk bikin video-video menarik tentang dunia topi atau tentang hobi deh. Nggak cuma topi aja, tapi tentang hobi, nambah wawasan, nambah apa, pengetahuan ya. Thank you banget, sampai jumpa di video berikutnya.